warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Permatasari. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 15 Ketenganan. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 2024 di UIN STS Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan praktek pengalaman lapangan 5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, cerdas mengelola sampah plastik. Assalamualaikum
mau bertanya dulu, apa pernah mendengar kata-kata sampah? Ya, apa itu sampah? Ya, sampah adalah sesuatu yang kosong. Oke. Sampah adalah limbah. Ada lagi? Oke, sampah itu adalah merupakan limbah dari aktivitas manusia itu yang namanya sampah. Kemudian ada dampaknya nih. Anak-anak itu tahu apa sih dampaknya daripada sampah itu bagi kehidupan kita? Oke, pencemaran udara, pencemaran lingkungan, pencemaran air. Jadi sampah itu sangat berpengaruh sekali bagi lingkungan kita. Ya. Kemudian ada jenis-jenisnya. Sampah itu mempunyai jenis-jenis. Ada yang tahu jenis sampah? Sampah basah, sampah organik, sampah yang berelemen. Oke. Sampah kering. Jadi itu jenis-jenis sampah. Nanti akan ibu jelaskan lebih detail. Supaya belajarnya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Silakan untuk Eliana dan Nadira memimpin ice breaking kita pada hari ini. Silakan. Kita sama-sama ya bernyanyi tentang profil pelajar Pancasila ya. Sudah siap? Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila. Jadi kalau
bentuk jadi apa, misalnya kotak pensil, kertas pensil, hiasan dinding. Nah itu akan punya nilai jual. Jadi bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi. Ini dampak sampah, banyak sekali dampak sampah. Pertama dia berdampak bagi tanah, kesuburan tanah juga akan berkurang unsur haranya karena disebabkan oleh banyaknya sampah seperti sampah anorganik tadi, karena sampah ini tidak bisa terurai. Nah, walaupun bertahun-tahun dia di dalam tanah tidak mudah hancur. Nah, inilah sampah anorganik yang bisa kita manfaatkan sebagai nilai ekonomis tadi. Kemudian polusi air. Kalau di air banyak pencemaran, banyak sampahnya, maka sampah itu yang menyebabkan banjir karena pembusukannya tadi, air sungai meluap, akhirnya kita terkena banjir. Kemudian polusi udara. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Inilah yang menyebabkan banyak penyakit bagi kita manusia. Sebab dari pembakaran sampah, gas dari pembakaran sampah itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Oke. Sudah ya, nak? Sampai di situ ada pertanyaan? Apa sudah mengerti? Sudah paham? Oke, sudah paham. Kalau sudah paham, setelah ini kita akan menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat hasil karya atau semacam karya yang kita hasilkan atau kita dapatkan dari limbah yang ada atau sampah yang ada di lingkungan sekolah. Baik anak-anak ibu semuanya, silakan dipilih sampahnya yang akan kita gunakan untuk membuat kerajinan nanti. Silakan. Kelompok ini sudah ada. Oke, silakan. Sudah siap nak? Pipet ada? Oke, itu yang akan digunakan ya. Oke. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat hasil karya atau sebuah karya dari sampah yang tadi kita pilah dan kita pilih, yang akan kita jadikan sebagai kerajinan. Baik, ini sudah ada alat dan bahannya, contoh kreasi yang akan kita buat. Boleh di situ nanti buat tempat pensil dari botol plastik, kemudian dari pipet, hiasan dinding boleh. Kemudian ini alatnya sudah kita persiapkan. Baik anak-anak semuanya, setiap kelompok silakan ke depan untuk mengambil PPT yang sudah disiapkan. Baik, kita akan mulai memberikan waktu sekitar 10 menit berjalan ya. Silakan dikerjakan buat kerajinan minimal 2 setiap kelompok. Oke? Sudah ya? Silakan dikerjakan. Oke, anak-anak ibu semuanya sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, kita akan melihat hasil presentasi karya dari masing-masing kelompok. Oke, dari kelompok 1 silakan lanjut dengan membawa hasil karya kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah karya dari hasil kelompok kami. Apa namanya? Hiasan dari bahan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari kerja kelompok kami. Kerjanya dinding dan juga ada tempat dari plastik. Oke, itu bunga dari bahan bungkus apel ya. Apel semua bunga. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari kelompok kami, yaitu hiasan dinding dan tempat pegang. Dari bahan Bahan pipet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semuanya, masing-masing kelompok sudah membuat karya dari bahan pipet bekas dan botol bekas ya. Secara keseluruhan sudah sangat baik, sudah sangat kreatif, bahan yang digunakan di sekolah kita yang sangat biasanya kita lihat banyak masyarakat di tempat sampah bisa kita gunakan menjadi kerajinan. Oke, dari pembelajaran kali ini, dari materi sampah tadi, kemudian dampak-dampak dan jenisnya, apa ada pertanyaan? Sudah paham semua? Oke. Semoga pembelajaran kita ini kali ini dapat bermanfaat bagi kita. Nah, jadi sampah bisa kita jadikan hasil karya, bisa kita jadikan berupa nilai ekonomis, bisa kita jual. Jadi buatnya dengan sekreatif mungkin. Paham ya nak? Oke. Ada yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini yang kita jadi? Sebenarnya adalah sampah adalah hasil limbah dari aktivitas manusia. Dampaknya adalah mencemari lingkungan, air, udara, dan juga kesehatan. Iya. Sampah merupakan limbah dari aktivitas manusia maupun limbah rumah tangga, limbah pabrik karya. Nah, itu namanya yang dinamakan sampah. Kemudian dampaknya sangat mempengaruhi bagi kesehatan lingkungan kita, tercemar semua di sungai, di udara.